lagi dengan kami dari tim Humas Bawaslu Jakarta Selatan. Episode yang lalu sudah kita bahas mengenai bagaimana Bawaslu mengawasi pemilu. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tugas dan fungsi Bawaslu beserta struktur organisasi. Mulai dari tingkat kota, khususnya Bawaslu Kota Jakarta Selatan hingga ke tingkat pengawasan TPS. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelembagaan Bawaslu. Semenjak Bawaslu Kabupaten Kota dipermanenkan dan dilantik pada tanggal 14 Agustus tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, keanggotaan Bawaslu Kabupaten Kota berjumlah 5 orang. Untuk penduduk di Kabupaten Kota itu lebih banyak, dan 3 orang untuk Kabupaten Kota yang penduduknya sedikit. Dan untuk Bawaslu Jakarta Selatan, anggotanya 55 orang, terdiri dari 2 wanita, 1 Bu Aminah, ya kan, Bu Haji Aminah saya, 2 Bu Ardana Ulfa Ajis, ketiga Pak Mutar Taufik sebagai ketua, ada Pak Abdul Salam dan Pak Munandar. Jadi 2 wanita dan 3 laki-laki. Untuk panitia panwas kecamatan berjumlah 30 orang, karena kita ada 10 kecamatan, 1 kecamatan itu 3 orang. Dan untuk panwas kelurahan ada 65 orang, karena setiap kelurahan itu ada 1 orang. Dan untuk pengawas TPS di wilayah Jakarta Selatan berjumlah 6.453 TPS, karena sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah Jakarta Selatan pada pemilu serentak tahun 2019. Kendala dan hambatan yang kita hadapi ketika pada saat rekrutmen TPS itu antara lain ialah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat, yaitu pada pasal 117 ayat 1 huruf B tentang syarat untuk menjadi pengawas TPS berusia 25 tahun itu sangat menjadi kendala. Umumnya masyarakat yang sudah berusia 25 tahun sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap dan mapan. Mereka enggan direkrut untuk menjadi pengawas TPS, dan seandainya mau hanya sedikit, maka terkendalalah kita di SDM-nya, sehingga untuk pemenuhan kuota sebanyak 6.453 TPS, maka ada yang terekrut SDM-nya itu di atas yang sudah lanjut usia. Kendala berikutnya ialah pendidikan paling rendah SLA, yaitu menjadi hambatan ketika banyak keluarga berusia 25 tahun ke atas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Umumnya pendidikannya itu SLA, SLP ke bawah. Nah, itu juga salah satu menjadi hambatan kita. Serta kendalanya itu pengawas TPS terkendala pada stempel basah untuk legalitas ijazah. Mereka rata-rata umumnya kalau yang sudah 25 tahun ke atas, mereka rata-rata sekolahnya di kampung atau sekolah sudah ditutup. Nah, makanya solusinya apa? Solusinya untuk pendaftar, ketika mendaftar itu membawa ijazah asli sebagai legalitas dia. Kendala berikutnya ialah banyak warga yang ber-EKTP, mempunyai KTP tidak sesuai dengan domisilinya. Nah, solusinya ialah kita bisa menerima mereka, ya kan, selama pendaftar itu masih tinggal di satu wilayah kecamatan, serta jumlah penduduk di wilayah Jakarta Selatan itu ada yang penduduknya sudah sedikit, ya kan, sudah tidak merata, bahkan sedikit, yaitu seperti contoh ada di Setiabudi dan ada di Kebayoran Lama Baru. Solusinya ialah apa? Kita melakukan kerjasama dengan PPK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, ormas, dan lain sebagainya. Jadi total pengawas yang ada di wilayah Jakarta Selatan pada saat pemilu serentak kemarin 2019, yaitu untuk Bawaslu Kota ada 5 orang, kecamatan ada 30 orang, kelurahan ada 65 kelurahan, ada 65 orang, dan pengawas TPS ada 6.453. Jadi total seluruhnya sebanyak 6.553 orang. Dan alhamdulillah kita untuk keterwakilan perempuan
dari 30% yaitu sebanyak 39,81%, yaitu sebanyak 2.609 orang. Nah, keterbatasan anggaran dan keterbatasan BIMTEK mengakibatkan kurangnya menjadi salah satu kendala miskomunikasi dengan anggota KPPS dan para saksi. Tapi kita ketika membimtek mereka, kita melakukan yaitu dengan sistem SIMP, yaitu SIMP itu salah satu syarat untuk sifat yang harus dipunyai oleh penyelenggara pemilu SIM, yaitu SIMP. S soliditas, I-nya integritas, M-nya mentalitas, serta profesional. Nah, dengan sistem itulah kita bisa mengatasi semua yang ada di lapangan. Walaupun pada saat menjalankan tugas itu banyak pengawas TPS yang tumbang karena kelelahan, bahkan hampir karena mereka bekerja hampir 2 hari, bahkan ada yang sakit dan yang lebih parah ada yang meninggal seperti Pak Napis untuk Kelurahan Duren 3. Serta yang lebih miris lagi ada yang keguguran seperti Bu Dewi, Bu Dian Sapitri untuk Kelurahan Pondok Labu. Namun hal itu masih bisa kita atasi. Nah, dan berkat kerjasama yang baik antara penyelenggara di tingkat bawah, yaitu dengan KPPS, dengan para saksi, maka pengawas TPS alhamdulillah PSU di wilayah Jakarta Selatan, khususnya untuk di Kalibata City, tidak terjadi. Karena di mana ada pemilih DPTB yang datang ke TPS ketika hanya bawa KTP saja harus melampirkan A5. Makanya ketika dia tahu hanya membawa KTP, maka tidak diperbolehkan. Pesan untuk kedepannya, semoga syarat untuk menjadi pengawas TPS seperti pada Pilgub kemarin, yaitu Pilgub tahun 2017, di mana usia minimal untuk pengawas TPS yaitu berusia 17 tahun. Agar jadi kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah-sekolah menengah atas, agar di kemudian hari, di kedepannya SDM pengawas TPS masih energik, masih muda, dan lebih berkualitas, agar tidak ada lagi pengawas TPS yang tumbang seperti di pemilu serentak di tahun 2019 kemarin. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan.